Ide video ini sebenarnya berasal dari sebuah pemikiran. Bisa nggak hanya dengan bermodalkan tablet kita memiliki setup yang minimalis tapi enak dipandang mata? Jadilah Minimalis Setup episode 1 di channel Ibnu Kumar ini. Saya menginginkan tidak hanya minimalis secara tampilan aja, tapi juga multifungsi. Itulah kenapa akhirnya saya memilih sebuah tablet sebagai device utamanya. Namun saya akan mulai dari keyboardnya terlebih dahulu. Keyboard yang saya gunakan adalah milik Logitech bertipe K380 Bluetooth. Harganya sendiri dibanderol Rp385.000 saat saya beli. Ada dua alasan utama mengapa saya memilih keyboard ini. Yang pertama dari segi fungsi. Bluetooth keyboard ini bisa disambungkan ke 3 device secara bersamaan. Yang perlu dilakukan hanya men-switch aja pilihan 1, 2, dan 3 ini. Itu artinya kalau misal kita punya setup lain, kita masih bisa menggunakan keyboard yang sama ini. Opsi tombol bagian bawah ini juga bisa diatur antara Windows atau Mac keyboard. Kemudian alasan kedua adalah desain. Saya suka sekali dengan desain rounded dari keyboardnya. Bikin look di kamera tampak lebih estetik. Kemudian untuk pilihan warnanya sendiri sebenarnya ada 3. Hitam, pink, dan putih seperti yang saya miliki ini. Kemudian lanjut peripheral kedua adalah mouse. Mouse yang saya gunakan ini milik Microsoft, yaitu Microsoft Bluetooth Mouse Monza Grey yang memiliki harga Rp299.000 yang saya beli di official store Microsoft di Tokopedia. Kenapa saya memilih ini? Untuk sebuah mouse Bluetooth harga Rp300.000 menurut saya adalah harga yang pas sekali. Nggak terlalu mahal, tapi juga nggak terlalu murah, yang mungkin berdampak pada kualitas yang tidak terlalu baik kalau terlalu murah. Mouse ini tampak pas sekali di tangan saya yang mungil ini, dan permukaan bawahnya ini cukup licin untuk bisa digunakan di berbagai permukaan. Alasan kedua tentu saja adalah warna putihnya yang sesuai dengan tema saya untuk setup ini. Alat ketiga adalah stand untuk tabletnya. Yang saya gunakan ini adalah Usams 360 Z7057 berwarna putih. Agak susah ya namanya ya. Harganya menurut saya masih oke lah, Rp169.000. Dan satu hal yang saya suka dari kakinya ini terasa berat, sehingga kerasa kokoh untuk menahan beban tabletnya. Tapi sayangnya tingginya nggak bisa di-adjust. Lalu sekarang tiba saatnya untuk membahas main device atau tabletnya itu sendiri. Saya menggunakan tablet Android milik Samsung, yaitu Samsung Galaxy Tab S7. Apa alasan saya memilih tablet ini? Well, agak banyak alasannya, tapi saya akan jelaskan satu persatu. Alasan yang pertama tentu saja adalah spesifikasi. Untuk spek saya nggak mau nanggung, saya mau tablet yang super powerful. Karena saya bakal menggunakan tablet ini untuk semua kebutuhan saya. Mulai untuk menunjang produktivitas sampai kebutuhan entertainment. Tab S7 ini menurut saya adalah pilihan yang pas. Tidak semahal Tab S7 Plus, tapi speknya masih yang terbaik. Prosesor yang digunakan adalah Qualcomm Snapdragon 865 Plus, RAM 6GB dan storage 128GB. Prosesor kencang untuk mengatasi kerja berat, RAM gede untuk kerja multitasking yang banyak, dan storage yang gede untuk menampung semua data yang saya punya. Dari segi spesifikasi itu aja sebenarnya sudah cukup menjelaskan kenapa saya memilih tablet ini. Kalau dilihat beberapa faktor tambahan berikut malah bikin saya semakin nggak ragu lagi. Seperti layarnya memiliki refresh rate 120Hz. Lalu kualitas layarnya yang bikin saya ketipu. Saya pikir ini layar Super AMOLED, ternyata bukan. Dia menggunakan layar TFT 2560x1611 inch. Dibuat nonton film di Netflix, YouTube, View, atau streaming service lainnya, tablet ini kerasa enak banget. Warnanya nonjok dan menurut saya bentuknya oke banget buat nonton karena kotak memanjang gitu. Lalu belum lagi desain yang menurut saya cukup premium karena bodi keseluruhannya berbahan metal yang membuat saya yakin kalau tablet ini akan berumur panjang. Untuk membukanya terdapat sensor sidik jari yang berfungsi sekaligus sebagai tombol power. Kemudian ada slot SIM card juga yang menjadi satu slot dengan SD card up to 1TB. Jadi tablet ini bisa mandiri banget dan tidak ketergantungan pada WiFi. Dukungan kamera juga untuk kebutuhan scan dokumen juga lengkap. 2 kamera belakang yang mampu merekam sampai dengan 4K. Dan sebuah kamera depan yang menurut saya posisinya anti mainstream, yaitu berada di bagian tengah kalau posisinya dimiringkan kayak laptop begini. Apa ini menguntungkan? Sudah jelas iya. Apalagi akhir-akhir ini sering banget dipakai buat Zoom meeting atau kegiatan video meeting lainnya. Posisi kamera begini nggak bikin tampak awkward. Dan satu poin yang menurut saya juara banget di Tab S7 ini adalah speakernya. Tablet ini sudah stereo speaker yang ada di kanan kirinya, yang bikin pengalaman menikmati konten multimedia terasa lebih nyaman. Lalu ada satu fitur yang menurut saya adalah faktor penentu kenapa tablet ini bisa banget dibuat kerja, yaitu dukungan Samsung DeX. Kalau dulu Samsung DeX bisa diakses kalau kita mencolokkan HP atau tablet Samsung kita ke layar. Tapi di Tab S7 ini udah nggak gitu lagi.
Kita cukup aktifkan langsung melalui control center. Dan begitu aktif, kita akan melihat sebuah interface ala laptop Windows, di mana sebelah kiri bawah tombol menu untuk mengakses semua aplikasi dan sebelah kanan bawah untuk semua control center. Gara-gara adanya Samsung DeX ini, saya bisa bekerja multitasking dengan mudah. Resize Windows juga semudah tinggal drag. Mau full screen ya tinggal tekan aja bar full screen-nya. Buat kita yang sudah terbiasa dengan laptop Windows ini benar-benar familiar banget. Dan perpaduan Samsung DeX, keyboard, dan sebuah mouse inilah yang membedakan Tab S7 ini dengan tablet kebanyakan. Mungkin pertanyaan yang muncul adalah kenapa tablet? Jujur karena saya merasa tablet adalah solusi yang pas buat saya. Saya menginginkan sebuah device yang bisa fleksibel. Dibuat kerja bisa, dibuat ngegame bisa, dan dibuat nonton film juga bisa. Kalau saya lagi mau kerja, saya tinggal buka aja Microsoft 365. Jadi saya bisa menggunakan Word, Excel, maupun PowerPoint di tablet. Lalu kalau saya bosan dengan posisi duduk seperti ini, saya tinggal ambil aja tabletnya. Dan saya bisa rebahan mode on. Hal-hal semacam ini tidak akan saya dapatkan kalau saya mengandalkan sebuah laptop. Terdapat tambahan aksesoris gratis berupa S Pen, menurut saya juga menambah fungsi dari tablet ini. Saya jarang memang menggambar atau mencoret-coret menggunakan S Pen, tapi buat kalian yang membutuhkan, tentu ini adalah deal breaker banget. Dan sebagai catatan, S Pen pada Tab S7 ini fungsinya banyak sekali. Dan untuk semua alasan itu, akhirnya saya memutuskan memilih tablet untuk setup minimalis episode 1 kali ini. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Jadi gimana menurut pendapat kalian episode setup minimalis ala Ibro Kumar kali ini? Kalau memang banyak yang suka, ada kemungkinan saya akan melanjutkan seri setup minimalis ala Ibro Kumar ini. Untuk informasi harga, teman-teman bisa mengunjungi link yang ada di deskripsi di bawah. Jangan lupa juga follow akun Instagram saya @ibrokumar dan akun X Ibrokumar untuk akun jualan produk second saya. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Ibro Kumar pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.